Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, jumpa kembali di acara Pundi Syariah bersama saya Febiola Arianti. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat mendasar dalam melakukan perencanaan keuangan, hal yang sangat teknis, tetapi hal yang sangat berguna dan bisa langsung Anda aplikasikan di rumah. Sering sekali kita kalau bicara tentang perencanaan keuangan langsung meloncat ke investasi. Dan pertanyaan yang paling sering saya temui dalam pelatihan-pelatihan ataupun seminar yang saya lakukan adalah, Mbak, investasi apa yang terbaik? Akan tetapi sebelum kita melangkah ke sana, ada baiknya kita meneliti dulu, kita melihat dulu bagaimana arus uang keluar dan masuk di dalam keluarga kita. Sehingga kita bisa mengetahui berapa penghasilan kita, berapa pengeluaran kita, dan apa saja yang mungkin masih bisa kita optimalkan. Dan salah satu yang akan membantu kita untuk mengetahui itu adalah dengan kita membuat catatan arus kas. Secara sederhana, arus kas kita definisikan sebagai catatan yang mencatat tentang berapa uang masuk dan berapa uang yang keluar dari keuangan kita. Jadi ini adalah merupakan salah satu catatan yang sangat sederhana, sangat mendasar sekali, akan tetapi banyak memberikan informasi bagi keluarga kita. Nah, saking sederhananya kadang-kadang masyarakat malas atau tidak mau melakukan catatan ini. Dianggapnya merupakan catatan yang kurang penting. Tapi ada juga yang memang sudah menyadari bahwa catatan ini merupakan catatan yang penting untuk dibuat, akan tetapi enggan untuk melakukannya. Kita akan melihat bahwa arus kas atau disebut juga cash flow merupakan catatan yang mencatat tentang arus uang masuk dan arus uang keluar dari keluarga kita. Tapi tidak juga terbatas bagi keluarga, bagi Anda yang belum berkeluarga juga bisa untuk membuat arus kas ini secara sederhana bagi untuk mengontrol keuangan Anda, berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, dan kemudian kemana saja uang tersebut Anda pergunakan. Jadi bagi Anda yang belum berkeluarga maupun sudah berkeluarga, catatan arus kas ini merupakan catatan yang penting juga untuk dibuat. Kemudian selain mencatat tentang uang yang masuk dan uang yang keluar, ini juga merupakan suatu alat untuk bisa merencanakan, karena arus kas ini tidak hanya arus kas yang sudah terjadi, tetapi juga arus kas yang akan direncanakan. Sebagai contoh, misalnya apabila Anda membuat arus kas untuk perencanaan 6 bulan ke depan, misalnya 3 bulan lagi Anda akan mendapatkan uang tunjangan hari raya, maka di dalam perencanaan arus kas Anda sudah bisa memprediksikan kapan ada uang masuk. Bagi Anda yang penghasilannya mungkin bukan dari gaji, tidak perlu kecil hati, karena justru dengan perencanaan arus kas ini Anda juga bisa melihat kira-kira kapan potensi adanya uang masuk ke dalam keluarga Anda atau ke dalam keuangan Anda. Demikian pun dengan pengeluaran, sehingga kita bisa merencanakan dari perencanaan arus kas ini, dari arus kas yang rencana, kita bisa melihat kira-kira kapan dibutuhkannya sejumlah dana tertentu. Misalnya 2 bulan yang akan datang, anak Anda sudah harus membayar untuk tahun ajaran baru, maka di perencanaan arus kas Anda sudah bisa meletakkan angka tersebut sehingga Anda punya bayangan kira-kira bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Apabila harus menabung dari sekarang, berapa besarnya, dan pada saatnya nanti Anda tidak terkaget-kaget lagi. Kemudian juga yang tidak perlu dilupakan adalah bahwa dalam arus kas ini harus ada periode tertentu. Jadi arus kas ini bisa dibuat arus kas bulanan, bisa juga dibuat arus kas dalam setahun. Jadi bagi Anda yang ingin membuat arus kas, tergantung keperluan Anda, tapi saya sarankan bagi Anda yang belum pernah membuat arus kas, buatlah arus kas yang agak mendetail supaya Anda bisa tahu bagaimana lalu lintas uang dalam keuangan Anda. Kadang-kadang kalau kita disuruh untuk melakukan sesuatu tetapi kita tidak tahu kegunaannya, suka susah untuk melaksanakannya. Maka sebelum kita masuk lebih lanjut tentang apa itu arus kas dan bagaimana membuatnya,
maka kita perlu tahu dulu apa saja kegunaan dari arus kas ini, sehingga Anda akan lebih termotivasi untuk melakukannya. Yang pertama, arus kas ini adalah untuk mengidentifikasi adanya uang masuk dan uang keluar. Kemudian yang kedua adalah untuk melihat posisi keuangan Anda dalam suatu periode tertentu. Jadi misalnya Anda ingin mengetahui apakah keuangan Anda dalam satu bulan itu surplus atau defisit, maka dengan catatan arus kas ini Anda bisa langsung mengetahuinya. Syaratnya adalah Anda harus mencatat pemasukan Anda dan pengeluaran Anda. Kemudian yang manfaat lain daripada arus kas ini adalah juga untuk mengetahui alokasi dari keuangan Anda. Sahabat Zakat TV, tentu saja setelah mungkin Anda mendapatkan penghasilan, Anda akan mengalokasikan penghasilan tersebut untuk berbagai keperluan. Nah, untuk mengetahui kemana saja uang Anda dipergunakan, arus kas ini, catatan arus kas ini bisa membantu Anda. Tentu saja sering ya kita mendengar keluhan orang-orang, kemana saja ya uang saya, atau uang saya sepertinya hanya lewat saja. Nah, supaya kita tidak lagi mengeluhkan hal yang seperti itu, maka kita lakukan pencatatan arus kas agar kita tahu dari mana saja uang kita datang dan untuk keperluan apa saja. Yang ketiga, yang berikutnya, kegunaan arus kas adalah untuk komponen dasar perencanaan keuangan. Seperti saya jelaskan di awal, kadang-kadang apabila orang mendengar tentang perencanaan keuangan, langsung asosiasinya adalah investasi. Padahal ada proses-proses yang harus dilalui, dan salah satu proses dan komponen mendasar dari perencanaan keuangan adalah mempunyai catatan arus kas. Anda bisa bayangkan kalau ingin berinvestasi tapi tidak tahu berapa uang yang sebenarnya Anda miliki, ingin menabung tapi kemudian tidak mengetahui keperluan Anda dalam sebulannya, tentu saja akan sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu arus kas akan membantu ini. Yang terakhir, kegunaan arus kas adalah untuk akurasi pembayaran zakat. Kita bisa membayangkan kalau catatan keuangan kita berantakan, maka kita mungkin tidak akan tahu penghasilan kita dari mana saja, jumlahnya berapa. Dan hal ini akan berpengaruh sekali pada pembayaran zakat, khususnya zakat profesi yang ingin kita lakukan. Oleh karena itu, sahabat Zakat TV, kegunaan daripada arus kas ini tidak hanya terbatas pada perencanaan keuangan, tapi juga untuk menunjang salah satu ibadah yang kita lakukan sebagai Muslim, yaitu untuk akurasi pembayaran zakat. Baik sahabat Zakat TV, kita akan melanjutkan pembahasan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali di acara Pundi Syariah bersama saya Febiola Arianti. Dan kita hari ini membahas tentang arus kas, salah satu komponen mendasar dalam teknis mulai merencanakan keuangan, salah satu catatan dasar keuangan yang perlu dimiliki oleh keluarga dan individu yang ingin untuk mulai merencanakan keuangannya. Jadi seringnya bahwa kadang-kadang apabila mendengar tentang perencanaan keuangan, langsung asumsi orang loncat kepada berinvestasi. Padahal ada hal-hal mendasar yang perlu dilakukan, dan salah satunya adalah membuat catatan keuangan. Dan yang paling penting adalah, yang pertama sekali harus dilakukan adalah membuat catatan arus kas. Tadi sudah kita lihat dan saya sudah sampaikan tentang apa saja kegunaannya, tidak hanya untuk masalah teknis keuangan, tapi juga untuk menunjang salah satu ibadah yang dilakukan oleh
umat muslim, yaitu untuk akurasi pembayaran zakat. Jadi jangan sampai karena Anda tidak mencatat berapa penghasilan Anda kemudian menjadi kurang bayar zakat dan kemudian juga tidak bisa melakukan ibadah dengan optimal. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan mengapa orang tetap enggan melakukan atau membuat arus kas. Walaupun sudah mengetahui kegunaannya, sering sekali rasa enggan menyergap bagi orang-orang yang ingin membuat catatan arus kas. Saya akui memang membuat arus kas ini bukan hal yang menarik mungkin untuk sebagian besar orang, tetapi ini adalah hal yang perlu untuk dilakukan. Nah, salah satu alasan kenapa orang enggan untuk membuat arus kas mungkin di antara Anda dan mungkin juga saya adalah susah untuk memulai. Kadang-kadang kita berniat untuk memulainya bulan depan, tapi kemudian bulan depan datang, hal tersebut belum kita lakukan. Atau mungkin ada yang berniat, ya nanti kalau misalnya gajian atau misalnya setelah menerima keuntungan bisnis yang besar akan langsung membuat catatan arus kas, tetapi kemudian gajian datang dan pergi, untung bisnis satu disusul dengan untung bisnis yang lain dan Anda juga belum membuat catatan arus kas tersebut. Memang sangat mudah untuk sulit memulai membuat catatan arus kas. Kemudian yang kedua adalah perasaan bahwa membuat catatan arus kas ini adalah suatu kegiatan yang sangat-sangat merepotkan. Oleh karena itu, dan ini sangat banyak sekali dirasakan oleh banyak orang karena langsung merasa bahwa apabila membuat catatan arus kas mereka harus duduk diam mencatat dan kemudian meluangkan waktu, tenaga, dan mungkin pikiran. Belum lagi kalau misalnya di sela-sela kesibukan yang padat. Oleh karena itu, alasan kedua mungkin adalah karena merasa repot untuk melakukannya. Hal yang ketiga, alasan ketiga orang enggan melakukan atau membuat catatan arus kas adalah karena tidak mau melihat kenyataan. Pada saat kita membuat catatan arus kas, otomatis kita akan mendata, mengidentifikasi dari mana saja dan berapa jumlah penghasilan kita, lalu kemudian kemana saja dan berapa jumlah pengeluaran kita, dan dipergunakan untuk apa saja. Hal ini banyak sekali menakutkan untuk banyak orang karena mungkin merasa bahwa penggunaan keuangannya juga belum optimal. Oleh karena itu, karena alasan tidak mau melihat kenyataan dan takut melihat kenyataan, sering sekali membuat catatan arus kas ini menjadi ditunda-tunda. Kemudian banyak juga yang merasa bahwa mereka tidak perlu membuat catatan hitam di atas putih atau di atas kertas atau lewat software komputer untuk membuat catatan arus kas karena merasa bahwa ingatan mereka cukup kuat untuk mengingat semua pemasukan dan semua pengeluaran, baik rencana maupun realisasi dari arus kas mereka. Dan ini sering sekali dijadikan sebagai alasan bagi orang untuk tidak mau membuat catatan arus kas, merasa bahwa ingatannya cukup panjang dan cukup tajam. Tapi apabila kita lihat, ingatan manusia makin lama makin mempunyai keterbatasan dan banyak sekali hal-hal yang harus kita pikirkan dalam sehari-hari, sehingga apabila Anda membuat catatan arus kas dan kemudian tidak perlu mengingat-ingatnya kembali, tentu saja hal ini akan sangat memudahkan bagi Anda di dalam jangka yang panjang. Kemudian yang berikutnya, kenapa orang enggan untuk membuat catatan arus kas? Karena merasa bahwa dia tidak punya masalah keuangan. Seringkali kalau kita berbicara tentang mengelola keuangan, kemudian belajar tentang mengelola keuangan, orang selalu berpikir bahwa mungkin karena keuangannya bermasalah maka perlu untuk dikelola, direncanakan, diurus, diatur-atur. Akan tetapi hal ini merupakan pendapat yang keliru dan kadang-kadang keyakinan bahwa keuangannya baik-baik saja itu sebenarnya pada kenyataannya tidak demikian. Jadi salah satu keengganan orang untuk membuat catatan arus kas adalah karena merasa bahwa keuangannya baik-baik saja, tidak ada yang perlu dicatat, tidak ada yang perlu untuk direview, tidak ada yang perlu diingat, semua pengeluarannya optimal, pemasukannya cukup, tidak merasa ada masalah keuangan. Yang terakhir, susah untuk secara konsisten untuk melakukannya. Mungkin di antara Anda ada yang sudah melakukan pencatatan arus kas, tetapi masalahnya Anda melakukannya sebulan kemudian berhenti melakukannya, atau 3 minggu melakukannya kemudian berhenti melakukannya,
atau kadang mungkin sudah berbulan-bulan melakukannya, tetapi pada satu titik Anda jenuh melakukannya, kemudian ataupun berhenti melakukannya. Bagi Anda yang merasa seperti demikian, Anda sudah satu langkah, sebenarnya sudah ada satu langkah maju di depan, tinggal kemudian menambah lagi konsistensi daripada keinginan atau tindakan membuat arus kas. Banyak sekali manfaat dari arus kas yang Anda bisa rasakan, oleh karena itu jangan sampai Anda enggan berkepanjangan untuk membuat arus kas ini. Dan jangan pula sampai Anda luput membuatnya, karena Anda akan melewatkan banyak sekali informasi-informasi keuangan yang penting untuk Anda. Sahabat Zakat TV, arus kas ini sering dianggap enteng, tapi kita sudah membahas tadi tentang apa saja kegunaannya, dan ternyata kegunaannya sangat banyak. Tapi kita juga sering menghadapi keengganan-keengganan. Mungkin Anda dan saya juga memiliki satu atau dua atau beberapa keengganan dari yang tadi saya sudah sampaikan untuk membuat arus kas. Untuk mengatasinya, kita hanya harus mengingat apa saja kegunaannya, dan ternyata kegunaannya sangat banyak, supaya mendorong kita untuk mau memulai, dan juga apabila Anda yang sudah memulai, untuk konsisten melakukannya. Sahabat Zakat TV, kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, masih di pembahasan kita tentang belajar untuk membuat arus kas di acara Pundi Syariah bersama saya Febiola Arianti. Terima kasih yang baru bergabung, Anda belum terlambat. Kita hari ini membahas tentang bagaimana untuk membuat arus kas, salah satu catatan keuangan paling mendasar yang akan membantu Anda untuk mulai mengelola keuangan Anda. Tadi kita sudah bahas tentang apa itu arus kas. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kegunaannya, dan juga kita sudah membahas tentang apa saja yang menjadi alasan bagi Anda, saya, dan kita semua untuk enggan melakukannya. Dan sekarang apabila kita akan melangkah untuk melakukannya, saya punya beberapa tips bagi Anda yang ingin memulai untuk membuat arus kas ataupun sudah melakukannya supaya lebih konsisten lagi. Yang pertama adalah Anda bisa memulai dengan cara yang paling sederhana. Anda bisa memulai dengan kertas, pensil, kemudian Anda bagi kertas tersebut menjadi dua bagian. Anda beri judul pemasukan, Anda kemudian di sebelahnya pengeluaran, lalu Anda mulai mencatat pemasukan Anda dan pengeluaran Anda. Ini merupakan cara yang paling sederhana dan kemudian bisa melatih Anda untuk mulai saja melakukannya. Waktu untuk melakukannya Anda bisa pilih sendiri waktu yang paling nyaman untuk Anda. Ada juga yang mengatakan bahwa kadang-kadang dia tidak bisa setiap hari melakukannya, tetapi mungkin 2 hari sekali. Yang penting adalah Anda mulai untuk melakukannya. Karena manfaat yang paling terasa adalah Anda bisa mengetahui bagaimana posisi keuangan Anda, apakah pengeluaran Anda sudah terlalu banyak, ataukah mungkin Anda perlu meningkatkan penghasilan. Akan tetapi ini merupakan informasi yang sangat-sangat mendasar bagi keuangan Anda. Yang kedua, bagi Anda mungkin yang tidak terlalu menyukai angka, Anda bisa melakukannya dengan menulis buku harian. Buku harian di sini adalah buku harian keuangan. Kenapa saya bilang buku harian keuangan? Karena ini merupakan salah satu kepanjangan saja, perpanjangan atau tambahan dari mungkin Anda yang biasa menulis buku harian sehari-hari. Seperti contoh misalnya, di buku harian Anda menulis bahwa hari ini Anda pergi dengan ibu
berbelanja ke mall, kemudian Anda pulang, pergi makan di salah satu restoran, kemudian kembali, kemudian Anda pergi lagi untuk mengambil laundry, dan kemudian pulang ke rumah. Dari kegiatan tersebut, kalau kita beri angka, itu sudah bisa menjadi suatu catatan pengeluaran yang Anda lakukan di hari itu. Jadi apabila memang Anda bukan tipe penyuka angka, Anda bisa menulis cerita tentang kegiatan Anda sehari-hari, kemudian juga diberi angka dan jadilah suatu catatan pengeluaran bagi Anda. Kemudian bagi Anda yang penggemar atau aktif di sosial media, terkadang tanpa sadar kita melihat bahwa sosial media juga merupakan jejak atau perjalanan apa yang kita lakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya Anda bisa posting di Twitter atau di Facebook Anda tentang kegiatan Anda. Apabila Anda review lagi, dari situ Anda bisa langsung melihat apa saja kegiatan Anda, dan kemudian apabila Anda beri angka pada kegiatan tersebut, Anda sudah bisa mendapatkan informasi yang berguna untuk catatan arus kas Anda. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk melakukan ini, banyak sekali caranya, banyak tekniknya. Bagi Anda yang suka angka atau tidak suka angka, hal ini bisa sama-sama dilakukan. Kemudian bagi Anda yang telaten untuk mengumpulkan bon-bon pembelanjaan, ini pun bisa dilakukan. Misalnya setiap akhir hari Anda mengeluarkan semua bon yang mungkin hari ini ada, yang ada transaksi-transaksi yang Anda lakukan, dan kemudian dicatat di dalam laporan atau catatan arus kas Anda. Jadi caranya bisa bermacam-macam, tergantung apa yang nyaman bagi Anda, apa yang mudah bagi Anda, dan apa yang Anda mau lakukan. Kemudian apabila Anda yang mungkin lebih piawai dalam membuat spreadsheet dari Excel, Anda bisa membuat sendiri disesuaikan dengan pos-pos pengeluaran Anda, dan kemudian Anda tinggal memasukkan angkanya. Jadi berbagai macam bentuk catatan keuangan tersedia untuk Anda dan bisa Anda lakukan. Terutama bagi Anda yang ingin memulai, ini perlu sekali untuk memulai dari kegiatan yang memang Anda sukai untuk lakukan. Supaya apa yang Anda lakukan ini menjadi terus-menerus dan mau dilakukan secara konsisten. Bagi Anda mungkin yang mempunyai gadget di rumah, banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk cash flow yang tersedia secara gratis, bisa Anda download dan itu Anda bisa pergunakan sesuai dengan kepentingan Anda. Jadi begitu banyak cara yang bisa dilakukan bagi Anda untuk memulai membuat cash flow. Sahabat Zakat TV, tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam memilih cara untuk memulai, karena yang paling sulit ini sebenarnya adalah memulai. Kadang kita sudah tahu kegunaannya, kemudian sudah mengenali pula apa hal yang membuat kita enggan untuk melakukannya, tapi toh kadang sulit juga untuk memulai membuat catatan arus kas. Mungkin saja karena belum terbiasa. Oleh karena itu yang paling penting untuk memulai, selain berbagai macam teknik yang mungkin bisa Anda lakukan, berbagai macam alternatif cara, juga adalah menemukan cara yang paling mudah untuk Anda. Yang paling mudah di sini adalah mungkin yang paling mudah Anda lakukan sesuai dengan kesibukan Anda, sesuai dengan waktu yang Anda miliki, dan juga bagaimana cara yang Anda nyaman lakukan. Bagi Anda yang tidak nyaman dengan komputer, tidak nyaman dengan gadget, atau mungkin lebih ingin melakukannya manual, Anda bisa melakukannya. Yang penting pilih yang paling mudah bagi Anda. Yang kedua adalah pilih yang paling menyenangkan untuk Anda lakukan. Ini caranya bisa berbagai macam, yang penting adalah akurasi atau pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Pilih cara yang paling menyenangkan, bisa dengan aplikasi, bisa dengan spreadsheet Excel, bisa dengan hanya kertas dan pensil, atau bisa juga membuat diary keuangan. Semua caranya banyak yang Anda bisa pilih, dan lakukanlah yang paling menyenangkan menurut Anda. Kemudian yang ketiga adalah pilih waktu atau pilih kegiatan, pilih cara yang Anda bisa lakukan kapan saja. Kadang-kadang kita ingin memilih cara yang paling ideal.
pada saat pertama kali untuk membuat cash flow, kadang-kadang kita ingin membuat cara yang paling ideal. Tetapi ternyata cara yang paling ideal itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan Anda untuk duduk di suatu tempat, dan lain-lain sebagainya di samping kesibukan Anda yang sangat banyak. Oleh karena itu, pilih juga yang kapan saja Anda bisa lakukan. Bagi yang ketiga ini, saran saya mungkin Anda bisa melakukannya dengan aplikasi-aplikasi komputer untuk melakukannya. Kan Anda bisa bawa-bawa di gadget dan bisa melakukannya dengan mudah. Baik sahabat Zakat TV, tadi pembahasan kita tentang membuat cash flow dan bagaimana kemudian kita mulai belajar untuk membuatnya. Saya akan kembali di episode-episode mendatang di Pundi Syariah dengan topik-topik lain yang juga menarik. Dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.